Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Rahmatri Ali di mata kuliah Sistem Bisnis Fungsional. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang pengantar dan proses pemasaran. Nah, jadi apa yang terlintas dalam benak kalian ketika kalian dengar kata pemasaran? Mungkin yang kalian pikirkan pemasaran itu selalu berkaitan dengan produk campaign atau promosi produk kita. Nah, tapi sebenarnya pemasaran itu lebih dari itu. Nah, apa saja? Nah, akan kita bahas di pertemuan kali ini. So check it out. Nah, check it out. Jadi pemasaran atau marketing di sini ada banyak komponen yang membentuk dia. Jadi ada banyak hal. Jadi pemasaran ini adalah sesuatu yang kompleks. Nah, kenapa kok bisa kompleks? Karena dalam marketing atau pemasaran kita perlu melakukan analisis, planning, marketing, branding, sales, dan juga budgeting. Jadi di sini kita perlu melakukan analisis. Jadi ketika kita mau melakukan pemasaran, kita harus melakukan analisis. Apa yang dianalisis? Ada namanya analisis tren dan juga analisis mungkin seperti analisis pasar. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira yang sekarang sedang tren yang berkembang apa kayak gitu. Misalnya sekarang tren yang berkembang adalah penggunaan media telekomunikasi atau handphone, atau mobile. Makanya muncul tren istilah mobile commerce, mobile banking. Nah, itu. Lalu ada plan atau perencanaan. Nah, di sini kita perlu untuk merencanakan kira-kira strategi yang kita mungkin perlu dijalankan agar strategi itu terwujud atau berjalan itu apa. Nah, itu di plan. Lalu market. Nah, kita harus memasang siapa target pasar kita itu siapa. Nah, jadi semisal nih ada handphone misalnya, handphone A 2 juta dan juga handphone B harga 5 juta. Nah, mungkin speknya kurang lebih sama. Nah, tapi kenapa ada yang beli 2 juta, ada yang beli 5 juta? Karena target pasarnya berbeda itu. Dan juga branding. Bagaimana kita membuat brand yang baik, membuat brand yang menarik, menciptakan image yang mana mungkin dengan image itu menjadi senjata kita agar kita dikenal oleh customer. Nah, kemudian sales, penjualan kita targetkan siapa nih orang yang paling tepat mendapatkan perhatian dari kita sebagai penyedia layanan. Dan juga budget. Nah, kita sesuaikan dengan perencanaan budget. Nah, ada budget manajemen di situ. Nah, jadi ketika kita berbicara marketing, kita tidak hanya sekedar berbicara promosi produk, tapi kita berbicara ini semua, sesuatu yang kompleks di sini. Nah, oke. Dengan pemasaran atau marketing. Nah, dengan kata lain, marketing tujuannya apa? Tujuannya adalah helping buyers buy atau menolong pembeli untuk membeli. Nah, jadi di sini berarti kita mencoba semacam mempersuasi atau mungkin membantu tapi dengan cara mengajak supaya pembeli itu mau beli produk kita. Nah, itu. Jadi samalah kayak kalian itu kalau ditawari produk kayak gitu oleh marketer misalnya, dia kan pasti menonjolkan sesuatu yang kelebihannya apa, memberikan penjelasan yang mana itu semacam
merayu kita atau membujuk kita agar kita itu merasa, oh iya saya butuh, oh iya saya mau itu, kayak gitu. Nah, jadi helping buyers buy. Nah, itu adalah tujuan utama dari marketing. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa itu definisi dari marketing atau pemasaran. Pemasaran itu adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, menciptakan nilai bagi pelanggan serta membangun hubungan pelanggan yang kuat. Nah, hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, di sini berarti apa? Selalu berbicara nilai. Nah, dari mana nilai itu didapat? Nilai itu akan didapat ketika kita mengetahui kira-kira apa customer needs-nya. Nah, jadi kita perlu tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, ketika ada customer membutuhkan sesuatu, kemudian perusahaan kita itu memenuhi kebutuhan tersebut. Maka apa yang terjadi? Produk yang kita berikan untuk menutupi apa kebutuhan si customer itu akan menjadi nilai yang dia anggap. Nah, itulah nilai atau value itu di situ. Atau jika mencari yang lainnya tidak hanya sekedar customer need tapi bisa dilihat dari problem. Jadi dilihat nih ada masalah apa yang terjadi di sekitar. Tuh, itu semua adalah cara untuk menciptakan nilai. Kemudian membangun hubungan yang kuat, nah, untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Jadi di sini ada kaitannya dengan customer relationship, dengan hubungan dengan customer. Yang mana di dalam customer relationship kita berbicara pada 3 hal. Ada customer retention, ada uh, customer retention, customer acquisition, acquisition, dan juga customer acquiring. Nah, jadi di sini kita coba untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada sekarang, lalu mungkin mengakuisisi nilai yang dimiliki oleh customer sekarang itu kita gali lebih dalam lagi, dan juga ada customer acquiring, kita menggait pelanggan yang baru kayak gitu. Nah, dari mana itu semua aktivitas menciptakan nilai dan juga membangun hubungannya itu bisa dapat dengan cara proses pembuatan, komunikasi, menghantarkan, dan juga ada proses pertukaran yang mana itu semua diberikan kepada customer, klien, partner, dan juga masyarakat secara luas kayak gitu. Nah, jadi itu adalah definisi dari pemasaran gitu. Nah, secara umum proses pemasaran ini dapat kita modelkan secara sederhana. Jadi ada 5 proses sederhana di dalam pemasaran. Pertama, kita perlu untuk memahami pasar, lalu merancang strategi, membangun program, dan juga membangun hubungan yang menguntungkan. Itu semua masuk di dalam kategori menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Nah, ketika kita sudah menciptakan nilai untuk pelanggan dan juga sudah membangun hubungan dengan pelanggan dengan baik, berikutnya kita perlu untuk menangkap nilai dari pelanggan. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk menangkap nilai yang lebih, potensi yang dimiliki oleh pelanggan seperti apa itu kita tangkap. Nah, jadi prosesnya yang pertama itu adalah pemasaran. Pemasar
itu harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Jadi di sini intinya adalah mengetahui kebutuhan dan juga keinginan. Nah, jadi kita perlu tahu apa itu kebutuhan dan juga apa itu keinginan. Jadi kebutuhan itu adalah rasa yang apa? Muncul ketika seseorang itu memiliki perasaan kayak gitu. Jadi muncul karena perasaan yang dia alami. Nah, itu adalah kebutuhan. Dan keinginan ketika tadi dia udah muncul perasaan yang dia alami, dia merasa ingin memberikan tindak lanjut untuk memenuhi perasaannya tadi itu adalah keinginan. Nah, itu. Jadi dia ada kaitannya dengan tren. Oleh karena itu langkah pertama kita lakukan analisis pasar di sini. Analisis pasar bisa, analisis tren juga bisa. Dan ini akan menjadi apa? Penting bagi perusahaan bisa. Karena di sini ketika dia mengetahui kebutuhan dan juga keinginan pelanggan, itulah pintu masuk bagi dia untuk menciptakan nilai tadi kayak gitu. Itulah kenapa ketika kita melihat sebuah problem, ya kita harus jujur saja. Namanya perusahaan itu targetnya kan adalah keuntungan. Dia itu kan inginnya berbisnis kayak gitu kan. Maka biasanya problem-problem yang diselesaikan itu adalah problem yang memang potensinya itu besar. Bukan melihat masalah yang skalanya kecil kayak gitu. Dia melihat keberlangsungannya. Nah, kira-kira untuk jangka panjang menjanjikan atau tidak. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita melihat masalah, kita perlu untuk ngecek masalah ini kira-kira pasar yang kira-kira target pasar atau calon orangnya yang terkena masalah ini itu berapa persen kayak gitu. Ada potensi untuk menjadi masalah yang besar atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya iya, mungkin perusahaan itu siap untuk berinvest di situ. Nah, tapi kalau misalnya itu masalah kecil, kemudian bukanlah sesuatu yang mungkin menjanjikan untuk mendapatkan untuk jangka panjang, mungkin dia tidak akan mau mengambilnya, tapi akan disimpan. Nah, jika ada mungkin sesuatu yang ajaib atau di luar dugaan seperti itu. Nah, berikutnya perlu melakukan perancangan strategi. Nah, jadi di sini kita buat strategi untuk menggerakkan pelanggan. Nah, sesuai dengan tujuannya, baik pertama untuk mendapatkan, mempertahankan dan juga menumbuhkan pelanggan sasaran kayak gitu. Jadi dibuat strategi. Ketika berbicara strategi, ini kita berbicara tentang masih secara dalam bentuk kalimat ya, masih dalam bentuk sentence kayak gitu. Jadi ada bentuk kalimat, tapi kita belum berbicara kita tidak berbicara tentang langkah-langkah yang secara gamblang itu tidak, tapi kita itu membuat semacam pernyataan target. Nah, itu kita rancang targetnya itu di strategi. Nah, lalu bagaimana untuk mewujudkan strategi yang dibuat tadi? Maka dibangunlah program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Nah, jadi di sini program-program inilah perlu dijalankan untuk apa? Untuk mewujudkan strategi yang sudah dirancang tadi kayak gitu. Nah, setelah itu semua dilakukan, programnya jelas, stepnya jelas, maka kita perlu untuk membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, dari mana? Mungkin secara yang paling simpel untuk memberikan kepuasan pelanggan dan juga membangun hubungan itu dengan cara memberikan mungkin post sales
service yang memuaskan misalnya, atau mungkin dengan cara memberikan, kalau untuk barang elektronik ada dengan cara waranti, ada produk-produk yang dia memberikan garansi yang lama, entah lifetime waranti, entah mungkin 3 years waranti. Nah, itu adalah cara untuk membangun hubungan dengan customernya, dan juga meningkatkan kepuasan dari pelanggannya gitu. Nah, setelah itu semua dilakukan, kita sudah mempertahankan hubungan dengan mempertahankan hubungan dan juga membangun hubungan dengan pelanggan, kemudian menciptakan kepuasan. Maka berikutnya, dari customer yang sudah loyal terhadap kita perlu tuh gali potensi yang mereka miliki. Nah, kita gali nih potensinya, gali potensi. Jadi kita mencoba mendapatkan hasil dari hubungan yang sudah kuat tersebut. Nah, jadi di sini kita mencoba menggait nilai lebih. Nah, sebagai contoh misalnya ada customer dan juga frekuensi buy per month-nya. Nah, frekuensi belanja per bulannya. Maka customer A, ada customer B, C, dan D. Yang mana customer A mungkin dia belanja per bulan itu 100 kali. Customer B hanya 20 kali, customer C 5 kali, customer D 120 kali. Nah, maka mungkin customer A ini dia akan diberikan semacam penawaran, ada penawaran khusus. Nah, seperti apa contohnya? Seperti misalnya penawaran priority, misalnya yang mana ada hak-hak spesial yang mungkin yang nantinya tidak akan didapat oleh customer B dan juga C gitu. Atau kalau tidak priority, mungkin seperti contoh adanya penawaran produk-produk tertentu. Produk tertentu yang tidak diketahui oleh B dan C. Nah, itu adalah cara untuk menggali potensi customer lebih dalam lagi. Nah, itu adalah proses pemasaran. Langkah-langkah dalam proses pemasaran. Ini adalah langkah sederhana. Walaupun mungkin lebih kompleks daripada itu, tapi secara kalau kita artikan sebenarnya tidak akan jauh-jauh atau melenceng jauh dari 5 proses ini. Nah, lalu kita perlu untuk tahu konsep inti dari pasar. Nah, dalam konsep inti pasar kita perlu tahu namanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Lalu kita harus tahu tentang penawaran pasar, kita harus tahu tentang nilai dan kepuasan, kita harus tahu tentang pertukaran dan hubungan, serta apa itu pasar. Nah, itu adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Tadi saya katakan bahwa kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Jadi dia merasakan sesuatu yang kurang dari mungkin kalian sudah lama jomblo, merasa apakah kalian sudah butuh seorang untuk mendampingi kalian, maka butuh pacar. Nah, pada seperti itu. Lalu ada keinginan. Nah, ini adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seorang. Nah, tadi ketika dia merasakan kekurangan, dia kan perlu tuh wujud nyata. Nah, untuk menutupi kebutuhan yang tadi ada itu, nah, ini ada keinginan. Nah, itu adalah bentuk kebutuhan. Nah, itu yang terbentuk kayak gitu. Dan semuanya itu baik kebutuhan dan juga keinginan ini dapat menjadi ketika dipengaruhi oleh daya beli, ini bisa menjadi permintaan. Nah, inilah yang perlu ditargetkan oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan yang
muncul tadi kayak gitu. Nah, itu berasal dari situ. Lalu penawaran pasar, nah, adalah kombinasi produk, jasa, informasi atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Nah, jadi gini kita menawarkan baik produk, jasa, informasi atau pengalaman itu kita apa? Florkan ke bukan florkan, kita apa? Beritahukan lah ke pasar kayak gitu. Yang mungkin itu bisa menjadi solusi untuk memuaskan kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Nah, gimana cara penawarannya? Mungkin bisa melalui advertising misalnya, pengiklanan, lalu bisa mungkin apa melalui apa ya, selain iklan mungkin ada apa word of mouth dan sebagainya gitu. Nah, dan juga yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan pemasaran, kita perlu untuk menghindari yang namanya marketing miopia. Nah, apa itu marketing miopia? Marketing miopia itu adalah kesalahan akibat kita hanya berfokus pada produk tertentu dari perusahaan. Kita tidak berfokus pada manfaat dan juga pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut kayak gitu. Semisal nih, ada perusahaan A misalnya, ada perusahaan A. Nah, dia hanya fokus pada produk yang dia tonjolkan. Nah, ada produk ditonjolkan nih. Nah, ketika produk ditonjolkan, customer mendapatkannya, customer itu tidak mendapatkan namanya pengalaman, experience yang baik. Nah, semisal apa? Experience yang baik mungkin dari customer service-nya, atau mungkin dari nilai-nilai lain, mungkin dari apa pelayanan atau apa. Nah itu kan sebenarnya kan adalah apa eh, pengalaman. Jadi itu kan sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi kita nggak hanya berfokus pada produk kita, tapi kita juga berfokus pada hal-hal yang lain, mungkin pada sesuatu yang berkaitan dengan perasaan kayak gitu. Nah, ini perlu dihindari marketing miopia. Lalu ada pertukaran dan pasar. Jadi pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Jadi ini berkaitan dengan exchange. Dan yang mana pertukaran ini atau exchange ini itu harus ekuivalen. Nah, jadi harus seimbang. Jadi ada equivalent exchange. Jadi ketika perusahaan itu menawarkan menjual sebuah produk atau menawarkan sebuah produk, karena kan targetnya adalah namanya bisnis, it's a business. Ketika kita berbicara bisnis, kita we talk about profit juga kan. Nah, maka di sini ya kalau kalian berbisnis mana mau kalian itu rugi kan, seperti itu. Nah, jadi kan ya di sini ya itu semuanya itu diatur secara seimbang. Dan pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual ataupun potensial dari suatu produk dan juga jasa. Inilah yang perlu ditargetkan, kira-kira siapa calon pembelinya atau juga pembeli yang ada sekarang itu gimana. Nah, itu harus dipelajari supaya bisa dimaksimalkan. Oke, jadi itu untuk sesi pertama dari materi kuliah minggu ini. Nah, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke, ciao.